Di Muslim itu tercatat di Al-Quran, di surga itu adalah tugas laki-laki memecah perawan istri-istrinya atau bidadari. Nah, bagaimanakah pandangan Kristen mengenai surga? Nabinya kayak sama di dalam cerita Alkitab. Jadi kira-kira nabi-nabinya juga sama atau tidak? Pernah mengatakan apa? Ketika kerajaan surga akan datang yang dianggap sebagai surga kedua atau Yerusalem baru, nantinya ada hubungan seksualitas antara suami dan istri. Nah, itu sudah dikecam sebagai bidat. Ya, jadi nggak timpang. Makanya saya katakan iman kekristenan itu satu-satu, itu bukti Tuhan itu setia. Nggak tarik ulur. Di dalam kesetiaannya itulah kita mengenal dia. Gitu. Kepada dia yang tidak di surga. Kamu percaya surga kepada dia yang mati dan tidak hidup kembali. Jangan nanti si alien kejang-kejang. Belajar. Kontrol diri. Nabinya kayak sama di dalam cerita Alkitab. Jadi kira-kira nabi-nabinya juga sama atau tidak? Tidak. Semua yang di dalam iman mereka itu tidak pernah sama yang ada di dalam iman kita. Nggak ada yang sama. Karena apa? Deskripsinya mereka itu bertentangan semua dengan deskripsinya punya kita. Karena punya kita lebih dulu ada. Ya, jadi berarti berbeda ya, nabi-nabinya juga ada yang sama. Kita nggak punya hubungan dengan mereka. Jarak kita terlalu jauh dengan mereka. Okay. Terus saya juga pernah dengar cerita mereka kalau nanti di akhir zaman Isa Al-Masih akan melawan. Ya, itu si Isa yang mereka percaya, si Isa yang diserupa-serupakan itu. Kita nggak percaya itu. Mereka percaya Isanya itu akan datang bunuh-bunuh babi, patah salib. Yesus kita nggak datang buat bunuh babi. Oke, berarti kita tidak mempercayai adanya Dajjal di akhir zaman kan? Kita nggak percaya Dajjal. Kita percayanya antikristus yang akan datang. The Antichrist yang akan datang. Gitu. Oke, satu lagi boleh Elia? Ya, silakan. Gini, saya kan single parent nih, punya anak 3. Terus saya sudah pisah dengan suami saya sudah 4 tahun karena dia sering KDRT, tidak menafkahi. Yang mau saya tanyakan, apa boleh nggak saya menikah lagi? Silakan Timothy, aku nggak itu ya. Silakan. Posisinya sekarang udah cerai atau gimana, Bu? Sudah pisah, suami nggak tahu lagi kemana. Yang pas tapi masih hidup. Oh, yang saya ketahui baik itu dalam hukum kanonikal maupun juga dalam kitab suci, di dalam Matius 19 itu ya dikatakan kalau penceraian karena zina, si pencerai ini terkena hukuman zina itu. Tapi posisi kepada yang tidak melakukan zina, nah itu dia yang tidak mendapatkan hukuman dari maksud dari konteks tentang perzinahan. Nah, zina ini bukan hanya dalam pengertian hubungan seksualitas saja, tetapi kalau seandainya sudah menjalankan hubungan kasih, waktu saat itu dia masih terikat dalam hukum pernikahan bersama dengan istri. Nah, ketika dia bercerai, dia menceraikan istri sahnya, lalu dia ini karena ingin menikah lagi, terlebih dahulu kan ingin menikah lagi, maka status perzinahan itu berlaku kepada sang suami atau sebaliknya. Nah, itu kalau kasusnya pihak yang mana dulu nih yang memulai api dalam suatu hubungan. Kalau saya tidak salah dalam hukum konstitusi Apostolorum ya, kawan-kawan bisa koreksi dari kawan-kawan saya yang ortodoks. Di situ dikatakan bahwa kalau seandainya pihak dari antara suami dan istri yang duluan yang melakukan penceraian terlebih dahulu, maka status penghukuman yang menjadi hukuman yang sangat keji di hadapan Allah itu berlaku kepada yang memulai penceraian itu dan melakukan pernikahan kedua kali, karena itu dianggap perzinahan. Tapi kalau seandainya memang itu sudah serius dan ingin bertobat, masih dapat bertobat kecuali melakukan hal itu 2-3 kali. Nah, itu yang saya ketahui sih, Bu. Jadi kita lihat statusnya tadi, status suami Anda itu bagaimana dulu? Apakah sudah menikah lagi atau bagaimana? Dan apakah benar-benar sudah diceraikan secara hukum dan juga agama? Begitu sih, Bu. Dia kan kasusnya dia itu tidak suaminya dia nggak tahu kemana. Jadi dia nggak bisa tahu, karena kalau nanti dia yang menceraikan, jadi dia yang berzina.
Jadi susahnya juga di situ ya. Jadi kalau Nah, saya yang susahnya menceraikan, saya yang berzina gitu. Ya, kamu yang berzina. Oh. Tapi kan Anda juga kan menunggu toh gimana suami, apakah dia memang menikah atau tidak. Tapi saran saya Anda tetap berdiam diri dulu. Ya, sabar menanti. Nanti kalau kabarnya bagaimana, kalau seperti yang kata Timothy, apakah dia sudah menikah atau tidak menikah dan bagaimana nanti ke depannya, tanyakan pada gereja. Ya. Banyak kok sekarang, mohon maaf, single parent itu menghidupi anaknya bisa. Ya, Rasul Paulus kan juga menasihati kita toh ketika dia berkata bahwa di dalam 1 Korintus berapa itu ya? Bentar ya. Saya buka dulu ayatnya ya. Di dalam 1 Korintus berapa ya? 1 Korintus 7 ayat 10 dan 11. Ya, ayat 11. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Ya, jadi ayat 11 nih poinnya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Nah, jadi saran saya yang mengatakan Anda harus tetap menanti untuk bersabar. Anda harus bersabar dulu, nunggu nanti bisa berdamai nggak dengan suami atau enggak. Tapi lihat statusnya seperti kata Timothy, apakah sudah menikah lagi? Kalau sudah menikah lagi ya nggak bisa berdamai dalam pengertian kembali gitu, itu nggak bisa. Ya, jadi nantikan dulu saja dan berdoa. Mengenai waktu perjamuan malam. Kok di mute? Pak, di mute Pak, maaf Pak. Sorry Pak. Buka lagi Pak. Jadi ada perkataan Alkitab bilang begini, setiap kali kamu meminum cawan ini, kamu kalimat selanjutnya terus memperingati, ada kata di situ Tuhan mati gitu. Saya lupa ayatnya di mana. Enggak. Saya minta penjelasan soal itu. Saya bingung. Setiap kali kamu meminum cawan ini. 1 Korintus 11 ya? 1 Korintus 11 ayat 26. Lupa saya. Ya, shalom Kamu teman-teman. memberitakan kematian tentang Tuhan. Apa Pak yang mau ditanya di situ? 1 Korintus 11. Ada konteks itu seolah-olah Tuhan itu mati ya. Itu maksudnya. Enggak. Iya, maksudnya penjelasan. Jadi Tuhan Yesus mati satu kali, nggak berkali-kali. Setiap perjamuan mati lagi. Enggak. Kepada dia yang tidak di sorga. Kamu percaya sorga kepada dia yang mati dan tidak hidup kembali. Bisakah kamu ke sorga kalau kamu mati dan tidak bangkit? Di dalam dosa. Itu nggak mungkin. Makanya Kristus dengan tegas mengatakan, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Karena aku yang membawa kamu. Karena aku yang akan mengeluarkan kamu dari kuasa maut itu melalui kuasaku. Dan Yesus mati dan bangkit kembali membuktikan maut itu tidak berkuasa atas dia. Nah, kalau dia bisa membangkitkan dirinya sendiri, Yohanes 10 ayat 17, alasan apa kita ragu bahwa kita tidak dapat dibangkitkan oleh dia nanti? Melalui iman menurut roh di dalam dia. Itu iman kita, kekristenan. Jadi bukan karena eksklusif sok-sokan, enggak. Tapi karena problemnya itu ada di hadapan, di depan mata kita. Dan hanya Kristus yang menyelesaikan problem itu. Kita just waiting for. Kita hanya menunggu waktu saja. Gitu, ya. Oke Kak Elia, makasih banyak atas penjelasannya. Tapi satu Kak Elia, saya minta penjelasan yang lebih konkret. Kenapa gitu? Kayak misalnya Tuhan harus, kalau kata bahasa manusia mah capek-capek jadi manusia gitu Kak Elia. Bukannya Tuhan kan udah menciptakan utusan-utusan gitu. Sedangkan memang kapasitas manusia itu kan terbatas gitu Kak Elia.
Jadi kenapa harus jadi manusia, itu yang di benak saya sampai saat ini mau menanyakan pada ahlinya. Mungkin Kak Elia itu ahli dalam agama Kristen. Saya itu pengen menanyakan itu Kak Elia. Sebenarnya gampang ya untuk itu ya. Karena begini bro, Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ya, kamu percaya kitab sucimu toh? Kitab sucimu firman yang di dalam buku nggak? Firman yang menjadi buku nggak? Nah, kalau saya tanya, ngapain firman Allah jadi buku? Hal itu senada dengan ketika kamu bertanya, ngapain sih firman Allah jadi manusia? Kalau saya tanya kamu, ngapain firman Allah jadi buku? Oh, firman Allah jadi buku kan untuk memperkenalkan Tuhan, biar kita tahu Tuhan benar. Firman jadi manusia juga demikian. Makanya ketika Kristus dibaptis itu untuk menyatakan Dia bagi Israel. Dan Kristus datang ke dunia ini untuk menyatakan Allah yang benar. Siapa Allah yang benar? Sang Bapa. Dan Dia keluar dari Bapa itu sendiri. Ya. Jadi kalau saya tanya kamu, untuk apa firman jadi buku? Oh, biar kita tahu firman-firman, biar kita tahu ajaran benar, biar kita tahu hal-hal yang oke, biar kita tahu hal-hal yang suci. Firman jadi manusia pun tujuannya itu. Biar kita tahu Allah yang benar, biar kita tahu seperti apa kehendaknya, makanya Yesus nggak pernah ngomong, demikianlah firman Allah. Beginilah firman Tuhan. Yesus nggak pernah bilang begitu. Yesus selalu ngomong, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Para nabi itu berkata, demikianlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, dengarlah firman Tuhan, beginilah bunyinya. Yesus nggak pernah ngomong begitu. Yesus karena Dia sendiri firman itu. Yesus berkata, Amen. Iya, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Jadi kalau kamu mungkin, ngapain Tuhan repot-repot menjadi manusia? Ngapain firman Allah repot-repot jadi manusia? Loh, kalau saya tanya kamu kembali, ngapain firman Allah repot-repot jadi buku? 1 Yohanes 1, firman hidup yang dinyatakan kepada kita, agar sukacita kita menjadi penuh. Itu? Karena Yesus yang saya tahu teman-teman muslim itu membayangkan Yesus itu adalah Bapa jadi manusia, ketika jadi manusia sorga kosong lah apalah. Saya tahu itu. Tapi pada faktanya tidak begitu. Yesus adalah firman Allah yang di dalam Allah, yang menjadi manusia, yang diutus ke bumi. Firman Allah, logikanya Allah sendiri keluar dari dirinya, menyatakan dirinya, dan itu menjadi manusia. Nah, dalam keadaannya sebagai manusia itulah Dia mati. Kenapa Dia harus mati? Kenapa Dia harus menumpahkan darahnya? Karena itu adalah ketetapan dan hukumnya sejak semula. Kalau kamu berdosa, kamu akan mati. Maka Kristus dibuat menjadi seperti kita untuk mengalami kematian itu. Jadi bukan tentang kok repot-repot, bukan tentang itu. Tapi karena Allah setia kepada hukumnya, maka penyelamatan yang Dia lakukan bagi manusia itu sejalan dan selaras dengan hukumnya itu. Dia tidak mengkhianati hukumnya dengan mengampuni begitu saja. Oke kok, nggak apa-apa kok. Enggak. Karena ya, Tuhan sudah berfirman, kalau kamu berdosa, kamu pasti mati. Maka keadilan Allah, setiap orang berdosa harus mati. Dia nggak mengubah itu. Maka kematian Kristus di salib itu bukti keadilan Allah. Bahwa ada yang mati karena dosa. Tetapi kasih Allah dari kematian itu. Ketika Kristus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, ayelet hasyakar. Keselamatan dianugerahi bagi mereka yang mau percaya kepada Kristus di dalam baptisan. Amin. Itu poinnya. Gitu ya. Jadi nggak timpang. Makanya saya katakan, iman kekristenan itu satu-satunya iman yang seperti ini. Yang akar masalahnya itu dituntaskan dulu, baru sorga-sorga. Karena poin Injil itu secara keseluruhan adalah keselamatan. Soteriologi. Salvation. Keselamatan. Keselamatan dari apa? Dari dosa. Orang janji sorga, kamu begini, kamu begitu, kamu begitu. Tapi dosanya nggak diselesaiin dulu. Ya nggak bisa kita mengharap sorga.
Dosa belum selesai, gimana kita orang berdosa ini? Harus menghadap kepada Allah. Tidak boleh. Jadi kalau kamu bertanya, ngapain sih firman Allah jadi manusia, repot-repot jadi manusia untuk mengampuni dosa manusia? Bukankah dia bisa mengampuni begitu saja? Enggak, karena kasih Tuhan adalah kasih yang dengan pembuktian. Kalau di perjanjian lama, pengampunan dosa itu dengan darah, maka Allah pun harus menyelamatkannya dengan darah. Darahnya siapa? Darahnya firman yang menjadi manusia itu. Itu bukti Tuhan itu setia. Enggak tarik ulur, enggak. Setia kepada firman-Nya yang hidup itu. Di dalam kesetiaannya itulah kita mengenal Dia. Gitu. Itulah iman kami. Jadi enggak ngasal. Ide teologi kami itu enggak lahir ketika Yesus lahir. Enggak, bro. Sudah ada sejak perjanjian lama. Dan apa yang Tuhan janjikan ketika kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa? Tuhan enggak janjikan agama. Tuhan gak bilang gini sama Adam, Adam, kamu telah berdosa. Saya berikan agama ini yang menjadi rahmatan. Saya berikan agama ini biar kamu masuk surga. Enggak, bro. Yang dijanjikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa ketika berdosa apa? Keturunan perempuan ini yang akan meremukkan kepalamu, kepala iblis. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan apakah kepala iblis telah diremukkan? Sudah diremukkan Kristus. Kristus telah meremukkan kuasa iblis melalui kebangkitannya. Dan iblis telah meremukkan Kristus dengan menyalibkannya. Amen. Iya, gitu. Jadi tergenapi, lainnya tuh jelas. Ada semua, Froto Euangelion itu. Jadi gak semata-mata, oke, ya nebus-nebus. Enggak. Sudah ada sejak semula. Makanya kekristenan itu nggak sebatas agama. Semua di cover sama Jesus. Makanya Yesus dengan bangganya ngomong, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa Sang Surga itu kalau tidak melalui aku. Kenapa? Karena Yohanes 10 ayat 17, karena hanya Dialah yang menyelesaikan dosa di dunia ini. Makanya Rasul Petrus bilang, percayalah kepada Dia dan berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu. Itu nggak sekonyong-konyong lahir begitu aja, ndak. Dengan yang saya paparkan tadi kompleks sekali, tapi sejalan. Nggak ada yang ditutup, nggak ada yang disembunyikan. Semua terbuka. Tapi hikmat kita mau mengerti atau enggak. It depends on you. Gitu. Makanya kita selalu bilang, kamu harus percaya Yesus. Itu bukan karena kita berpikir, Tuhanmu tuh begini-begini. Enggak. Tapi kita merasa bahwa kamu punya dosa. Dosamu itu harus diselesaikan. Kak, terus baptis itu apa sih, Kak, maksudnya tuh? Kolose 2 ayat 11, baptis itu artinya kita bersatu dengan Kristus di dalam kematian Kristus. Jadi bagi kami baptisan itu adalah sunat yang baru. Kalau Abraham itu disunatkan sebagai tanda perjanjian lama, maka umat perjanjian baru itu dibaptis sebagai tanda perjanjian baru. Jadi di dalam baptisan itu adalah simbol pertobatan. Jadi kalau kamu mau percaya Yesus, kamu harus dibaptis. Kenapa? Karena di dalam baptisan itu secara misteri kamu bersatu dengan Kristus di dalam kematiannya di kayu salib dan lahir sebagai pribadi yang baru. Itu. Jadi baptisan itu nggak hanya sekedar celupkan begitu, enggak. Tapi jadi kalau misalnya di luar agama Kristen yang masuk ke Kristen itu wajib dibaptis gitu, Kak? Harus dibaptis. Itu perintah Yesus sendiri, Matius 28 ayat 19. Harus. Gitu. Makasih ya, Kak ya. Ya, gitu ya. Tenang bang, kata si Juma, kamu sehari baptis 5 kali, tenang aja, udah baptis kok kamu ya. Jangan berdebat itulah, Bang. Saya juga intinya ingin belajar aja gitu ya, Bang ya. Jangan kita damai ya. Di Muslim itu tercatat di Al-Quran, di surga itu adalah tugas laki-laki memecah perawan istri-istrinya atau bidadari. Nah, bagaimanakah pandangan Kristen mengenai surga? Begitu. Ya. Menurut saya, surga itu harusnya suci,
kudus, bersih, dan mulia, dan agung. Nah, sedangkan di Islam, tugas laki-laki di surga adalah memecah perawan istri-istrinya atau bidadari. Bagaimana pandangan atau fakta teologi Alkitab tentang Kristen mendeskripsikan surga? Terima kasih. Itu kita hargai, itu konsep teologi mereka. Jadi kalau mereka bilang di surga ada begituan, ya itu kan iman mereka ya. Kalau di kita gimana, Timothy atau Bang CP atau Bang Elo? Coba. Silakan Timothy, yuk. Mungkin ya. Alkitab, kalau dalam studi Alkitabnya mungkin Bang Christian nanti bisa nambahkan. Tapi perlu kita ketahui, ada bidat yang pernah menghadapi Rasul Yohanes. Bidat ini yang mengajarkan ajaran gnostisme, dan waktu itu dia pernah mengatakan apa? Ketika kerajaan surga akan datang yang dianggap sebagai surga kedua atau Yerusalem baru, nantinya ada hubungan seksualitas antara suami dan istri. Jadi konsep dari Korintus ini mengatakan satu orang yang akan diselamatkan oleh Kristus itu akan mendapatkan ya seperti bidadari-bidadari itu. Saya nggak tahu sih disebut bidadari atau apa, tapi yang jelas ada seksualitas yang nantinya akan terjadi. Nah, itu sudah dikecam sebagai bidat. Itu pada abad pertama loh, abad pertama menuju abad kedua. Jadi kalau dilihat ada kesamaan dengan yang agama selain iman Kristen, ya kita dapat lihat ternyata bidat ini pernah melakukan hal ini juga. Jadi kita nggak perlu lagi capek-capek ngelihat dari agama lain, ya itu sudah dikutuk oleh iman gereja kita. Ya begitu ya. Silakan Bang Christian. Ya, saya tambahkan dikit nanti sebelum CP ya, karena Alkitab jelas mengatakan ya, bahkan itu perkataan Yesus ya di dalam Markus 12 ya ayat 24 dikatakan, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah ya. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, ini jelas ya, kekristenan menegaskan seperti itu. Ya, jadi tidak akan diajarkan mengenai kawin mengawin di surga, melainkan apa? Menurut saya lebih mulia. Kenapa lebih mulia? Karena kita akan hidup seperti malaikat di surga untuk apa? Melayani Tuhan. Itu sih. Silakan lanjut. Betul. Ya Bang CP ada yang mau Iya, ayat tadi benar banget ya. Markus 12 ayat 25 tadi ya. 24 dan 25. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ayat 25-nya, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, jadi pandangan iman Kristen, jika ada konsep kawin-kawin nanti di surga, itu adalah sesat. Ya, gitu sih. Sekian dari saya. Itu tadi ayatnya, dalilnya di Markus 12 ayat 24 dan 25. Nanti aku kalau terlalu panjang nanti si Elian kejang-kejang. Ya silakan. Di room sebelah aja. Kontrol diri.